Selamat sore, Coach. Saya akan melaporkan laporan tugas tentang topik yang paling saya sukai selama sesi coaching yang saya ikutin. Di sini saya memilih topik tentang mengidentifikasi kerangka pikir. Mengapa saya suka akan topik ini? Yang pertama, karena setiap manusia memiliki kerangka pikir. Dan kerangka pikir inilah yang akan menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita rasakan, ucapkan, dan yang kita lakukan. Yang kedua, kerangka pikir ini adalah pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang dalam berpersepsi, berkomunikasi, beraksi, dan dalam menanggapi stimulus-stimulus dari luar. Dan yang ketiga, kerangka pikir ini dibentuk oleh tiga hal. Yang pertama, understanding, terdiri dari pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Ketiga, understanding ini dipraktekkan berulang-ulang akan menghasilkan belief. Dan di belief ini sendiri adalah terdiri dari identitas, power, dan intention atau visi yang akan dicapai. Ketiga, understanding dan belief ini saling terkait, akan menghasilkan value, di mana value ini membuat seseorang akan melihat hal yang penting, hal yang perlu, pilihan yang seharusnya, mana yang menjadi prioritas dan partisipasi. Dan ketiga hal ini yang membentuk kerangka pikir dari seseorang. Manfaat yang saya dapat dari mengidentifikasi kerangka pikir. Manfaat yang saya dapat dari mengidentifikasi kerangka pikir yaitu dengan saya mengetahui kerangka pikir, maka kita akan mengetahui apa yang menyebabkan seseorang bergerak atau berhenti, apa yang membuat seseorang melambat atau mempercepat apa yang dia lakukan, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang mengendalikan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang tepat. Serta dengan mengidentifikasi kerangka pikir, kita sebagai seorang coaching dapat memfasilitasi klien kita untuk mempermudah mencapai tujuannya dengan menyelaraskan antara persepsi, emosi, dan komunikasi serta aksinya. Dan dalam pengalaman saya mempraktekkan materi tentang identifikasi kerangka pikir ini, keberhasilan dalam mempraktekkannya yang saya dapat, seingat saya waktu itu saya mencari seorang klien, seorang kepala sekolah di unit SD, dalam saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan coaching tentang identifikasi kerangka pikir, dan saya melanjutkan dengan membangun kerangka pikir yang baru, serta mengganti kerangka pikir yang baru. Di situ saya mendapatkan klien saya memiliki kerangka pikir atau belief yang salah tentang kata berdampak dan berprestasi. Di mana kata berdampak itu menurut dia sesuatu yang sangat sulit untuk dia bisa wujudkan dengan situasi waktu dan psikonya dia, dan berprestasi menurut dia ada sesuatu yang memiliki makna negatif, berarti kompetisi. Dan dalam proses coaching, ketika pertanyaan demi pertanyaan saya tanyakan kepada klien saya, dan di akhir dari sesi coaching singkat tersebut, dia mengambil satu kesimpulan bahwa dari proses pertanyaan tersebut menolong dia untuk dia mengganti kerangka pikir dia yang salah dengan kerangka pikir yang baru, serta langkah-langkah dia bisa menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang ada dalam diri dia yang dia bisa lakukan, sehingga dia bisa mencapai tujuan dia untuk menjadi seorang yang bisa memberi dampak dan berprestasi dalam proses dia bekerja dan ketika dia berada di dalam tubuh. Demikian tentang topik yang saya sukai. Terima kasih. Selamat sore, Coach.